Halo Karangga. Halo semuanya. Guys, halo. Rangga Marvel. Mungkin buat kalian teman-teman Mini 4WD atau Street Mini 4WD udah kenal ya. Tapi buat yang belum tahu siapa Rangga Marvel adalah pendirinya Play On Street Mini 4WD Indonesia. Thank you. Terima kasih Mas Nobu waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di acara podcastnya hari ini. Dan kita mau ngobrol-ngobrol yang pasti hari ini ya. Oh ya, kita ngobrol panjang lebar. Oke, siap. Makanya kalian lihat kan nih, depan nih ada apa nih selain Tamiya. Ini yang utama ini. Oke, jadi Kak Rangga ini berhasil saya culik, ya kan? Culik. Karena beliau ini kan posisinya sebenarnya ada di Surabaya ya. Jadi kebetulan saya dengar udah masang intel gitu ya. Katanya mau ke Jakarta gitu kan. Oh, udah kapan udah saya pantau ya kan, ada kesempatan saya culik gitu kan. Apa gue yang diculik? Secara teknis ya begitu ya. Karena lu yang kesini kan. Sekarang kita lagi di mana nih? Ini kita lagi di Sentul City. Sentul Bogor. Ya. Bogor. Oke. Dan kita hari ini dapat tempat podcast di Mr. Pax Cut and Coffee. Jadi kalian kalau mau potong rambut gitu ya, yang bergaya-gaya keren gitu ya, nggak tahu sih rambut gue keren apa enggak ya. Kalau rambutnya Karangga masih belum kelihatan ya. Oh, ketutupannya botak aslinya tangannya. Bisa ke sini, di tempatnya ada di Taman Budaya di Sentul City ya. Bogor ya. Terus juga makanannya, gila nih, kita dari tadi ngomong nyiumnya udah lapar gitu kan. Tenang, ada waktu makan nanti kan? Ya. Belum makan siang soalnya guys. Jadi kita dapat tempat di Mr. Pax Cut and Coffee ya, menu-menunya menarik banget sini ya. Tapi langsung aja, sebelum itu kita ngobrol-ngobrol dulu bersama Kak Rangga Marvel. Sebelumnya terima kasih sudah memenuhi undangan podcast gua hari ini. Siap, saya yang terima kasih karena udah diundang. Sama-sama lah, karena Anda orang luar biasa. Waduh, apanya? Enggak lah, saya manusia biasa. Oke, Kak Rangga. Ya. Mungkin buat teman-teman yang udah mengikuti jejak Karangga di Street Mini 4WD mungkin tahu siapa Anda. Tapi nggak tahu taunya dari mana nih ya kan. Di podcast gue kali ini gue akan mengupas abis ya sampai ke kulit-kulitnya. Waduh, jangan dong. Tentang Karangga Marvel nih, kiprahnya tuh sebelum dulu tuh siapa sampai jadi pendirinya, aku bisa punya kepikiran pendiri Street Mini 4WD itu gimana gitu kan. Oke, bisa dijelaskan? Dimulai dari mana nih? Dimulai dari waktu lahir gitu. Kejauhan kayaknya Pak Nobu. Jadi dimulai dari mungkin saat saya mengenal hobi Mini 4WD pertama kali ya. Nah, jadi seperti pada umumnya anak laki-laki yang lahir di tahun 80-an terus tumbuh di tahun dan di era 80-an itu pasti sudah tahu dengan hobi ini. Karena waktu itu kalau nggak salah sebetulnya keluarnya tahun 80-an ini Mini 4WD. Cuman populer di Indonesia waktu itu tahun 90-an. 90 ya. Ya, lewat anime yang ditayangkan waktu itu di TVRI dengan judul Dashion Kuro. Nah, Dashion Kuro itu zaman dulu memang belum ada internet ya. Jadi kita tuh anak kecil udah tahu aja nih jam tayang kartun kapan. Zaman kegelapan ya nontonnya, taunya udah jamnya nonton. Jamnya nonton, jamnya kartun tayang kita nonton. Nah, waktu itu tayang serial Dashion Kuro. Nah, Dashion Kuro itu kan menunjukkan satu tim balap namanya Dash Warrior. Itu kan pakai satu produk atau satu item yang disebut Mini 4WD. Nah, di Indonesia populer dengan nama Tamiya. Tapi kita tahu lah Tamiya itu sebetulnya merek kan. Merek. Buat yang tahu loh. Oh ya. Buat yang tahu. Kita sebenarnya tahu. Betul. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Tamiya itu sebetulnya merek. Nah, nama produknya ini sebetulnya Mini 4WD. Nah, jadi kita kecil karena taunya Tamiya. Terus zaman itu memang yang dijual itu Tamiya semua. Iya, jadi ori Tamiya, belum ada KW seperti nyebut merek boleh ya? Ya boleh seperti Audi, seperti apalagi kayak yang sekarang baru-baru ini ada dulu Diamond. Belum Audi ya, dulu Diamond. Logonya sih sama, 2 berlian. Iya. Terus sekarang udah banyak. Sekarang udah ada Yika, udah ada RZ, udah ada DD, udah ada apalagi AA. Ada DD, AA. Ada AA, DD. TT belum. Jangan dong. Bahaya nanti. AA, DD, TT ya. Oh iya. Oke, jadi waktu itu populer dong tayangan anime Dashion Kuro itu. Dan seperti lazimnya anak-anak sekolah, dibawa ke sekolah lah. Jadi kalau sekarang kan apa ya, kalau anak sekarang hype-nya pasti main game mungkin main game. Ya, mobile game. Ke sekolah juga masih bahas mobile gamenya kan. Kalau dulu zaman saya kecil itu ini Mini 4WD populernya. Jadi ke sekolah tuh teman-teman pada bawa. Dulu ada teman saya bawa Shooting Star waktu itu. Kita adu balap di halaman sekolah. Wah, keren banget ya pokoknya tuh benar-benar masa kecil yang Tunggu. Kayak sekolahan gue dulu kalau ketangkep guru diambil.
Pasti sih. Kita mainnya di jam istirahat. Jadi selain main gundu, main Tamiya dulu. Sebutannya dulu Tamiya. Nah, terus dari situ sudah sempat hilang juga kan karena kemakan waktu ya, kalau nggak salah. Tapi cukup lama sih. Cukup lama. 5 tahun. Nah, di Indonesia pun saat itu setahu pemahaman saya sih banyak juga event-event race waktu itu tahun 80-an. Seperti ya di Jakarta diadakan oleh Hoya, terus Kopi Kids ya. Yang Golden Truly betul tuh saatnya itu lagi rame juga. Waktu itu mungkin teman-teman yang sempat ngerasain race mungkin udah punya kenangan tersendiri ya. Kalau saya waktu itu memang belum sempat terjun ke dunia balap di track karena taunya hanya dari kartun. Saya sekolah terus ikut pekerjaan almarhum bokap kebetulan pindah-pindah. Jadi hobinya ini sempat kepotong-potong. Hobi potong-potong. Mini 4WD-nya kepotong-potong. Jadi saat saya pindah kota itu di sana belum tentu masih hobi ini lagi gitu. Oh, hobi mainan lain maksudnya? Ya, mainan tapi lain. Masih mainan. Saya pribadi masih nyimpen waktu itu. Dan sempat waktu saya pindah dari kota Medan ke kota Tegal, Jawa Tengah, itu masih menemui satu area yang ada track Mini 4WD-nya waktu itu. Satu area ada tracknya, tapi waktu itu kelas bebas sih, udah jatuhnya udah bukan slope speed gitu ya? Waktu itu nggak terdefinisi sih kelasnya apa. Pokoknya saya lihat settingannya tuh ya mendekati slope mungkin ya. Jadi yang bikin itu sendiri kan, bikin apa? Mobil PCB itu ya, bikin dari PCB bapaknya benar. Terus dinamonya ngelilit sendiri. Itu sudah jarang menemui item-item Tamiya lagi. Itu saya sudah masuk ke bangku SMP kalau nggak salah. Itu udah mulai turun lah. Dan saya sendiri udah mulai ninggalin hobi Mini 4WD ini. Terus sempat pindah ke kota Surabaya. Setelah dari Tegal ke Surabaya SMA, itu saya menemui lagi koleksi saya justru setelah saya mau nikah waktu itu. Jadi ini langsung di skip ya, dari SD sampai ke nikah, cepet banget. Tuh. Dari SD SMP nih apa normis? Normis lah. Seperti cari pasangan aja cewek pacaran. Ya, normis. Ya kan? Hobinya udah mulai pindah-pindah. Jadi udah ninggalin Mini 4WD, ya namanya anak SMP, hobinya udah mulai main gitar, ngeband. Demi mancing itu kan. Yoi, anak band kan keren-keren dulu. Oke lah, kita sebutnya kalau jadi normis ya. Normis ya. Berarti SMP SMA tuh normis. Normis. Ya setelah itu selesai, saya bertemu dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Berpacaran. Hasil dari main gitar. Ya, dan banyak hal lain ya, nggak cuma itu. Terus satu ketika menemui satu box di bawah tempat tidur saya dan itu tumpukan. Itu isinya ternyata jadi box bekas biskuit itu loh, box kaleng, tau kan? Tunggu, itu aduh, mereknya saya lupa deh. Pokoknya cukup jadul juga. Pas saya buka, ternyata isinya itu ada satu kit ini Avante Black Special 2001. Widih. Ya, itu ori Avante Special 2001. Dijual aja dimainin. Ya, dulu nggak ngerti nilai ekonominya kan. Saya tahunya tuh hanya hobi yang saya temukan kembali setelah sekian tahun. Ada juga part-partnya di situ, ada velgnya, ada bannya. Nah, mulai timbul lagi rasa penasaran. Di zaman itu ada nggak sih yang masih main Mini 4WD ini? Oh, itu setelah menikah ya? Awal-awal menikah justru. Oh, iya, setelah menikah berarti ya, kan? Setelah menikah. Bukan box kata karun. Terus saya sempat udah masuk eranya Facebook ya, jadi kita udah melalui zaman MySpace dan Friendster. Kalau teman-teman nggak tahu, Google aja. Masih tahun 2009? 2007. Itu setelah menikah tahun? Nikah 2007. Nikah 2007 ya, iya. Masih ada Friendster soal itu. Masih ada Friendster, itu peralihan masuk ke Facebook. Nah, waktu itu sudah pakai Facebook dan sudah ada, tapi belum ada grup sih waktu itu. Belum. Jadi masih pakai ini, apa sih, forum. Iya. Ya, jadi di forum itu di Kaskus, terus di beberapa forum ada teman yang punya forum Mini 4WD juga. Akhirnya setelah Google nemu forum tersebut, namanya Oprek Mini 4WD, itu punya. Itu forum sejarah gitu ya. Kayaknya gue, dia dan banyak teman. Semua bermula di sana. Iya, Oprek Mini 4WD itu di bawah asuhannya Mas Antoro. Nah, dari situ saya mulai tahu, ternyata Mini 4WD ini masih ada dan dibalapin di track. Wah, ini keren banget. Saya harus mulai mengulik lagi kan. Timbul rasa penasaran waktu masih kecil yang belum kesampaian itu ya. Betul, nostalgia itu timbul lagi. Terus akhirnya mulai penasaran. Nah, ngomong-ngomong kan ada tracknya, ada race-nya, berarti ada yang jual dong harusnya. Iya. Mulailah cari tokonya. Ketemu beberapa toko, salah satunya tokonya si Mas Antoro itu. Iya. Saya belanja. Tapi saat itu memang belum paham yang namanya rules. Jadi yang saya tahu itu Mini 4WD itu partnya ya pokoknya asal pasang aja. Dulu rulesnya emang belum nyampe Indonesia sih, rulesnya standar Jepang ya. Tahun itu sih masih standar toko lah bisa dibilang ya. Rules yang dibikin oleh toko tersebut yang menyelenggarakan race. Ya which is fine karena memang itu haknya si penyelenggara ya. Nah setelah itu ya beli itu juga partnya
murni yang dari yang saya ingat, kayak bumper yang jadul, yang vintage. Nah itu kita beli, ternyata rupanya itu nggak kepake semua waktu race. Ya, yang jadi kalau bahannya plastik mah kelar. iya, yang plastik, pokoknya mekaniknya aneh-aneh gitu ya. Saking nggak tahu dulu bumpernya yang dari plastik tuh yang sekarang vintage ya, pakai Ultradas kan. Pecah pasti, patah pasti. Itu sempat build mobil bebas. Nah waktu itu sempat penasaran, terus saya sampai ngebelain ke Jakarta waktu itu, karena domisili sudah di Surabaya. Tunggu, ini masih Surabaya? Iya kan, awal nikah itu saya sempat di Sentul sebetulnya, tapi waktu itu sempat ke Surabaya lagi. Jadi memang waktu kenal ke tempat Antoro ini masih di Sentul? Masih di Surabaya. Masih di Surabaya. Surabaya. Belinya online gitu. Online. Oh, betul. kirain tempat datang. Ya. Online pun belum ada e-commerce waktu itu. Iya, belum. Jadi masih order via websitenya. Jadi masih natif lah, online shop dulu ya. Kaskus atau yang langsung japri gitu kan. Ya, langsung japri. Terus build mobil yang ya bisa dibilang bebas kelasnya. Jadi saya nggak tahu rulesnya apa. Terus saya penasaran. Oh, udah jadi nih, siap race. Saya berangkat ke Jakarta naik kereta api waktu itu, terus ke Blok M Square, ke tokonya Mas Antoro. Di sana diadakan race. Saya penasaran dong, saya kenalan sama Mas Antoro, saya nanya. Ya udah dibolehin. Padahal mobil saya tuh nggak masuk rule sebenarnya. Dibolehin ikut, ya udah ikut aja dulu. Yang penting nyoba. Pas nyoba itu semakin jatuh hati lah sama Mini 4WD. Makin gregetnya dapet, makin wah asiknya luar biasa ini. Jadi kita ternyata nggak sekedar nurunin mobil, tapi ada nyetingnya juga. Dan waktu itu eranya itu era zaman mungkin istilah umumnya dikenal dengan STO Jawa. Nah STO Jawa tuh kalau teman-teman nggak tahu, itu Super One pakai tiang depan belakang, buntutnya panjang, terus rollernya kecrek. Slope style lah. Iya, slope style tapi ori. Tapi ori. Udah STO cepet itu ya? Itu udah. Partnya udah 100% original. Gue sempet STO 75 waktu itu. Oh iya, gue mainnya waktu itu masih STO 75. Roller sama bearingnya aja yang non-ori. Terus penjajakan mulai masuk kehebohan yang Grand Prix yang diadakan sama Mas Antoro waktu itu. Jadi juaranya itu dikirim ke Jepang guys. Oh iya, oke. Itu kan disupport sama Daising ya waktu itu. Sekarang Geraha Tamiya kalau teman-teman nggak tahu. Dulu yang support Daising ya company yang sama sih basically. Itu semakin semangat dong kita ikut. Wah bisa nih berarti kita ikut kejuaraan, berangkat ke Jepang nanti bisa bertanding di sana. Nah dari situ mulai menggeluti dunia Mini 4WD di track secara serius. Itu tahun? 2011 lah kalau nggak salah. Oh ya 2011 itu ya pokoknya gini guys ya. Jadi podcastnya ini Kak Rangga ini nyambung ke podcastnya kemarin sama Om Vincent sama Om Jaigong. Ya nyambung semua tuh. Jadi timeline itu kalian bakal nemu deh. Ya betul. Jadi kira-kira itu 2011 mulai menggeluti dunia race dan mulai ngikutin rules, jadi mulai tahu apa yang boleh dan tidak, mulai bikin Super One, mulai bikin mobil model-model kayak gitu juga, roller kecrek, terus pakai buntut panjang, long tail gitu kan. Dan di situ rutin, jadi setiap bulan itu saya ngebelain dulu ke Jakarta naik kereta, hanya untuk ikut setiap seri dari GP-nya Mas Antoro. Jujur sih, gue belum tentu bisa tuh kayak gitu. Masalahnya Jakarta Surabaya, Jakarta Bandung kayak gue masih agak males, tapi masih gue samperin ya Jakarta Bandung. Surabaya aja. Naik kereta guys, jadi memang waktu itu juga kebetulan ya istri suportif sih waktu itu. Tidak ada yang keberatan atau apa. Sendiri berangkatnya apa? Sendiri, PP. Tapi memang nggak PP dalam hari itu pulang nggak sih, karena saya stay di rumah kakak waktu itu. Kadang di rumah orang tua juga, jadi ya sekaligus nengok lah. Tuh, jadi ya tiap race datang, tiap seri datang, tiap bulan datang, hingga singkat cerita di tahun 2012 itu saya punya wacana untuk membawa STO ke Surabaya. Singkat cerita begitu. Nah, jadi waktu itu Surabaya belum ada STO ya? Belum ada. Masih ada kelas slope sama NASCAR Surabaya. Dulu Surabaya Magnum kan waktu itu. Yes. Nah, kan ini nyambung nanti ke situ. Jadi setelah itu saya diskusi sama Mas Antoro. Mas Antoro gimana nih kalau saya bawa kelas ini ke Surabaya? Oh, terus Mas Antoro nyebutin, oh Surabaya ada tuh saya kenal namanya Mas Rudi. Rudianto itu yang punya Magnum Toys di Surabaya guys. Kalau kalian tahu pasti paham lah. Terkenal. Ya, itu satu-satunya di Surabaya yang besar. Jadi punya Magnum Toys, dan saat itu memang hanya ada 2 kelas, slope sama NASCAR, tapi memang lebih di get itu NASCAR-nya, speed ya. Nah, terus saya ke Surabaya, saya cari tempatnya di mana. Waktu itu memang belum langsung ke tempatnya si Rudinya, tapi ke tempat salah satu toko juga, punyanya si David, saya kenal juga, masih sampai sekarang masih berhubungan juga. Itu ada track di Giant waktu itu. Sekarang Giant udah tutup jadi IKEA. Iya kan, Giant kan kemarin kan masih lah.
Itu ada trek panjang, treknya NASCAR. Waktu itu juga saya baru tahu ada ternyata kelas yang itu. Gitu. Nah, saya datang ke sana, saya nanya sama si David, "Fit, kok nggak bikin kelas ini sih original?" Waktu itu udah masuk ke STO 100. Gitu. Nah, wah nggak ada yang main Mas di sini katanya gitu. Oh gitu, ya udah. Setelah saya coba, saya main berkali-kali di sana. Ada juga video saya di channel yang di trek panjang pertama kali itu ada. Jadi nanti kalian bisa cek atau linknya saya kasih ke Mas. Boleh, saya sertakan linknya, oke? Oke. Nah, singkat cerita, saya cari tahu lagi selain di sini di mana. Oh, ada di Kapas Krampung di tempatnya Rudy. Oke, saya datang ke Kapas Krampung. Waktu itu saya bicara sama salah satu karyawannya, si Mas Eko sama Mas Sutris waktu itu. Mas, kalau saya mau bikin event nih misalnya, mau bikin race atau apa gimana? Nanti coba disampaikan ke Rudy-nya. Nah, waktu itu memang nggak langsung kerja sama Rudy. Waktu itu saya sempat bikin event pertama justru bukan di Kapas Krampungnya. Bikin event? Iya, jadi bayangin. Sempat jadi penyelenggara? Sempat. Dan itu event nekat, karena di Surabaya belum ada yang main STO. Jadi, tapi posisi waktu itu saya sudah bikin Facebook group untuk namanya KOMS, Komunitas Mini 4WD STO 100. Sekarang sudah nggak begitu aktif sih. Jadi waktu itu saya bikin grup KOMS, lumayan ada yang masuk. Intinya sih sambil jalan sambil edukasi. Terus saya bikin event pertama justru bukan sama Rudy, tapi sama Randy. Randy itu salah satu penyelenggara juga di Surabaya lah, bisa dibilang gitu, anak Sloop. Dan waktu itu saya berhubungan sama dia bikin event di Royal Plaza. Di salah satu tempat yang memang ada trek Tamiya-nya waktu itu. Dan waktu itu dihadiri sama beberapa kawan baik dari Block M Square. Seperti, ada datang juga dari Jakarta? Ada seperti Nasta, terus si Edgar, terus siapa lagi waktu itu yang datang ya? Almarhum Diki. Kebetulan almarhum Diki itu adik iparnya kakak saya. Jadi kakak saya punya istri, punya adik. Nah, itu dulu sering main sama saya juga. Dan baru-baru beberapa tahun terakhir meninggal dunia beliau, jadi cukup menyedihkan juga sih beritanya. Jadi waktu itu bikin acara pertama cukup nekat. Karena apa? Nggak tahu sistemnya gimana. Modal juga modal sendiri sama pihak. Jadi saya dibantu sama si Randy waktu itu. Randy ngebantu dari segi mekanisme race. Jadi MC dia yang sediain, terus nanti mekanisme babak atasnya juga dia yang ngebantuin lah. Istilahnya secara teknis memang waktu itu saya noob banget, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya punya visi, saya bisa ngeramein STO di Surabaya. Saya punya visi seperti itu. Jadi benar-benar modal nekat. Akhirnya jalan, acaranya cukup sukses. Dan sejak saat itu mulai timbul geliat di para penyelenggara toko lainnya. Di Surabaya lah? Di Surabaya. Nah, saya di-approach sama Rudy waktu itu di Royal Plaza. Rudy mendekati saya dan dia bilang, kalau mau bikin event di tempatku aja, katanya gitu. Oke, kita coba next. Nah, next itu saya juga bikin event di tempatnya dia dalam bentuk Cheng Race. Gitu. Nah, Cheng Race ini kalau teman-teman nggak tahu, itu kayak race, fun race aja sih. Jadi yang terkumpul berapa orang, kita beli tiket kupon. Itu istilah yang umum di semua komunitas hobi sih berarti. Ya. Arisan lah ya kalau itu. Cuman yang tadi bikin penasaran, untuk waktu lomba pertama itu ada berapa peserta bayangannya? Nanti aku kasih fotonya deh, buat filler ya. 10 ada? Lebih. Berarti oke lah. Ya. Itu pertama dalam arti Surabaya itu nggak ada pemain STO-nya. Nggak ada. Ya kan? Berarti ada 10 orang lebih mah ya oke lah, sambutannya berarti hangat dong. Ya, waktu itu sih alhamdulillah hangat ya. Jadi banyak pemain baru juga. Jadi dari Facebook itu, dari grup Facebook saya bisa menjaring beberapa pemain baru yang memang belum pernah main STO sebelumnya. Jadi di samping ada anak lama yang nyoba dari Sloop ke STO, ada juga yang dari anak baru gitu. Nah, anak barunya ini dari kalangan mahasiswa biasanya waktu itu. Mereka yang kebetulan main ke track di Royal tapi nggak tahu kalau ada race. Terus saya kenalan sama saya juga, masuk grup saya. Akhirnya pada saat saya bikin race mereka ikut semua. Gitu. Jadi bisa dibilang perkembangan dunia STO 100 ya original lah di Surabaya. Boleh nggak kalau gue bilang itu berkat lo juga pertamanya? Ya banyak yang bilang begitu. Saya tidak self proclaim ya. Dengan ini saya nyatakan beliau adalah misionaris STO 100 di Surabaya. Dikonfirmasi aja ke teman-teman lainnya lah, saya nggak mau jawab. Nah, itu kan sejarah diceritakan kan. Karena emang waktu itu emang kayaknya STO sih setahu gue gitu di tahun 2009 sampai 2012 kayaknya hanya terkenal di Jabodetabek sampai Bandung lah. Itu Surabaya emang setahu gue emang ya itu apa speed slope ini ya, karena kan ada maklum itu kan. Nah singkat cerita setelah dari situ terus kenapa enggak saya bikin eventnya GP-nya Mas Santoro tapi chapter Surabaya. Nah terus kita mulai timbul diskusi sama Mas Santoro juga sama Om Jai juga, Om Jaigong ya. Terus kita ke Jakarta ketemu sama Hokai Chung, bosnya Daising yang punya Daising dan Geraha Tamiya.
Ya intinya sih kita di-approve untuk bikin event di Surabaya dengan nama Pra GP waktu itu. Jadi Oh iya Pak, pernah. ya di channel saya juga banyak videonya sih. Pra Indonesia Cup, Indonesia Cup belum ada waktu itu. Pra Grand Prix. Nah, Pra Grand Prix ini ada sebagai penjajakan. Dalam artian apa? GP ini kan STO 100. Iya. STO 100 itu guys, jadi semua part yang terpasang di Tamiya itu harus original Tamiya. Nggak boleh ada part merek lainnya atau part KW-nya. Nah, STO 100 di Surabaya belum bisa. Karena dari segi apa ya, mungkin kemampuan daya beli masyarakat atau pemainnya waktu itu juga keberatan kalau diwajibkan semua part harus 100. Akhirnya Pra GP ini boleh STO 75, tapi nanti juaranya saat race di Jakarta harus 100. Padahal Sultan Surabaya banyak tuh. Ya, Mana dengar-dengar Sultan Surabaya itu gawat-gawat semua duitnya. itu gara-gara film kan. Crazy Rich Surabaya ya gitu. Ya anyway begitu. Terus sejak saat itu dari Pra GP kami masuk ke Grand Prix. Nah Grand Prix itu kita selenggarakan di tahun 2012 kalau nggak salah, 2012. Terus menjelang 2013 itu kami pakai nama sendiri, itu Indonesia Cup waktu itu. Kalau nggak salah sih udah Indonesia Cup deh 2013-2014 itu. Maksudnya kami itu di Surabaya. Saya sama Rudi, Surabaya, sama kan? Rudi. Jadi selaku penyelenggara chapter Surabaya, itu kami pakai nama sendiri Indonesia Cup karena ada satu dan lain hal yang membuat perbedaan rules. Sebetulnya bukan perbedaan rules sih, tapi apa ya? Penyesuaian. Bahasa tepatnya penyesuaian. Yes. Berbeda karena menyesuaikan. Ya, biar tidak bentrok sama GP. Intinya sih kayak gitu. Terus akhirnya kami juga punya apa sih bisa dibilang privilege untuk mau mengirimkan wakil dari Surabaya sendiri untuk ke Jepang waktu itu. Oh gitu. Ya. Jadi dari Daising The Proof kita bisa ngirimkan dari Surabaya sendiri perwakilan untuk langsung ke Jepang juga. Oke, itu tahun 2012. 2013, 2014 lah. Itu eranya juga sudah berubah guys. Jadi udah bukan STO Jawa Super One lagi, tapi udah masuk 2014 itu mulai masuk Super 2 kalau nggak salah. Oh iya. Ya, Super 2 tuh mulai menggantikan Super One, tapi masih ada yang pakai Super FM juga waktu itu. Jadi Super 2, Super FM, TZ pun masih ada kalau nggak salah. TZ masih ada. Itu, sampai sekarang masih ada. Ya, kalau Super One udah mulai ditinggalkan, orang udah mulai pakai Super 2 semua waktu itu. Dan Double Shaft, ya sorry itu saya waktu itu malah dicemooh. Iya, gua ngerasain. Gua dulu mungkin teman-teman mungkin saksinya tuh ada Om Vincent juga ya waktu itu. Gua main pakai MS, gua tuh main STO75. Oh, iya zaman-zaman STO75, gua tuh pakai MS sendiri. Tim gua Proto apa tuh gua lupa nama tim gua. Itu pakai tim MS N1 T1 ya, T1 masih melengkung kan. Iya. Avante yang ini ya, Avante yang MK2. biru-biru gelap itu ya. Iya, sama yang MK2. Nitro apa gitu. Itu gue pakai tim itu emang idealis. Susah itu nyetingnya bener. MS ya, MS sekarang beda lah. MS sekarang kan sempurna ya, karena ada bisa suspensi sana sini ya. Dulu mah itu diketawain. Bener, jadi saya juga ngerasain guys. Jadi waktu itu masih saya sering main di Blok M Square kan, di tempatnya Mas Santoro itu saya pakai MS. Dan di sana itu nggak banyak yang pakai MS. Jadi salah satu beberapa senior saya yang banyak saya belajar ya untuk MS itu, diantaranya ada Roni, ada Pahe juga. Mereka itu udah saya anggap ya guru saya lah untuk belajar MS pada saat itu. Karena ketertarikan saya sama kit MS itu karena saya waktu itu udah masuk era YouTube tuh. 2013, 2012 tuh udah masuk era 2009 YouTube. 2009 ada YouTube. Udah ya. Itu saya banyak belajar dari channel luar, punya orang Filipina ya kalau nggak salah sama orang Singapura. MS itu rupanya bisa di custom, bisa dikasih suspensi. Nah, itu ahead of the time loh. Jadi sekarang ini lagi heboh inner suspension kan? Iya. Dulu banget itu udah ada. dan diketawain. Dan masih aneh aja gitu ya? Ya aneh dan dicemooh bener. Jadi itu mobil apa batu bata. Kotak gede banget kayak gitu kan. Karena yang lain pada pakai settingan model slope tanda kutip. Seperti Super 2 yang dibikin kayak STO Jawa kayak gitu. Gue merasakan penghinaan. Nah, saya merasakan juga. Tapi tetap disupport lah sama senior saya, sama Roni, sama Pahe. Ya lu kalau mau pakai aja. Terus saya juga banyak belajar dari mereka settingannya kalau MS itu gimana. Memang dari segi kompetitif memang susah. Dan dari era ke era memang at the end of the day sih race-nya itu akan jadi one make race ya. Jadi eranya Super One semua pakai Super One. Iya. Era Super 2 semua pakai Super 2. Terus era MS sekarang nih ya semua pakai MS. Sekarang STO cepet era MS. MS inner suspension itu udah wajib. Itu tidak terduga ya. Era STO cepet jadi MS itu tidak terduga. Nggak terduga. Nah, karena itu bisa dibilang dulu dibilangnya sasis gagal. Sasis gagal, bener. Terus dulu kan kalau settingan STO Jawa pakai model kayak settingan kayak sloop gitu kan, damper itu kan dipasang di body. Jadi body ini guys, ini dikasih sayap, itu dampernya nempel di sayapnya. Oh iya, ya kan? yang V begini tuh.
Ada di fotonya Om Jaigong mana podcastnya. Nah, acuan saya waktu build MS itu STO Jepang. Jadi saya bikin hanging damper. Wah, rame diketawain. Mobil kok angkat beban, itu mobil apalagi fitness kok angkat barbel. Kalian udah menghina-hina, coba sekarang hina lagi. Ya, ada lah omongan seperti itu ada. Ya, apa sih itu buat motivasi. Tapi memang proses. Jadi saat itu memang karena belum eranya ya, jadi lucu aja gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya buat orang-orang yang mencemooh itu ya, mungkin buat kalian memberikan efek ke kita, merasa memberikan efek negatif ke kita. Tapi buat kita yang terima itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi yang gua akan buktikan kalau lu salah, ya kan? Jadi itu suatu hal sebenarnya saling membangun sih. Jadi ada yang bilang orang nggak akan maju kalau nggak dipecut, ya kan? Ya cuma masalahnya yang terima hantaman itu jangan ya tergantung gitu. kitanya kan. Nah sampai itu kebawa ke race di Kota Malang waktu itu. Jadi di Malang itu salah satu kawan saya juga yang cukup apa ya pro lah kalau kita bilang sekarang itu Mas Niko itu juga saya banyak belajar dari beliau juga. Itu di Jatim itu cuman saya sama Niko doang yang pakai MS saat itu. Gitu. Kebayangkan semuanya masih pakai settingan ya STO Jawa waktu itu. Gitu. Anyway, loh kok berubah? Loh iya. Jadi, wah main sulap nih. Jadi gede guys. Tunggu, Anda siapa? Main sulap nih. Iya berubah, waduh. Ya udah deh guys, kita lanjut aja. Enak ya kalau tukang sulap ya? Enak ya, podcast sama Mas Robu tahu-tahu dari coffee kecil jadi gede sekarang. Gitu Mas Robu. Jadi terus dari situ tadi ya pada dasarnya sih setelah itu saya masih aktif race. Jadi main itu ke Malang, di Surabaya juga, terus ke Jakarta juga rutin tadi ikut GP. Terus setelah aktif Indonesia Cup, saya sama Rudy lebih fokus banyak di Surabaya. Jadi race-race STO-nya kami manage hanya untuk yang area Jawa dan sekitarnya. Itu tahun berarti? Ya udah masuk ke jatuh deh. Udah masuk ke 2013 itu. 2013 udah pakai nama Indonesia Cup. 2013 sekarang gimana? Maksudnya sebelum pandemi lah, kita ngomong sebelum pandemi. Oke, jadi dari 2013 itu Indonesia Cup berjalan, ini saya rangkum langsung aja ya, sampai tahun 2019. Cuman 2018 akhir itu saya sudah lepas dari Indonesia Cup. 2018 akhir, dikarenakan karena satu dan lain hal, sebagian besar juga karena faktor keluarga sih. Jadi singkat cerita begitu, dan waktu itu Rudy jalan sendiri dengan tim yang biasanya sih. Jadi Rudy tetap jalan Indonesia Cup sampai tahun 2019. Kita COVID 2019 ya? 2020 awal. 2020 awal. Jadi Indonesia Cup masih jalan 2020 awal, tapi kalau nggak salah nih ya, itu karena COVID akhirnya stop di bulan Februari atau Maret kalau nggak salah. Iya, karena itu kan muncak-muncaknya. Iya, puncak-puncaknya dan lagi lockdownnya kan waktu itu. Nah, jadi event saya terakhir sama Rudy itu adalah waktu itu adalah ini Indonesia Cup di 2018 Grand Final dengan Panasonic Eneloop. Waktu itu sponsornya oleh Panasonic Eneloop langsung, dan dihadiri langsung sama kalau nggak salah petinggi dari Jepangnya. Itu hadir waktu itu sama GM-nya juga untuk peresmian, dan kita bikin event Panasonic Eneloop di Surabaya. Itu lumayan rame. Dan setelah itu baru kita masuk ke 2019 ya kalau nggak salah itu. Wah jatuh lagi Mas Robu. Bandel emang. Bandel nih, pengennya run aja nih. Iya. Setelah dari Panasonic Eneloop masih lanjut event terakhir dengan yang bersifat komersil ya, dengan Rudy itu dengan pihak mall di Pakuan Mall, sorry. Oh ya, Pakuan Mall Surabaya. Itu event dengan baterai Energizer. Beda sponsor ya? Karena sebagai sponsor baterai Energizer itu kita ngadakan di atriumnya Pakuan Mall. Lumayan waktu itu juga cukup rame. Ada event STB, ada event street juga waktu itu. Oh iya, itu kapan akhirnya tuh? Nah, ini jadi nyambung ke street dari situ. Kita ngomongin track mulu nih. Ya, mundur lagi. Mundur lagi. Tapi sebelum itu katanya ada pesan sponsor nih. Nah, saya persilahkan deh. Oh iya nih, itu yang tadi sulapnya dia tuh. Oke, guys. Jadi ini kalau kalian ngeliatin makanannya pada ngeliatin muka kita, kalian tuh lapar, makan dulu, oke? Nah ini kita dapet oleh Mr. Pex. Makanannya, nih jujur sih, tadi gua ngobrol sama Karangga nih, hidung gua nyiumnya dah makan dah. Wah, rica-ricanya enak tuh kayaknya. Iya. Terus juga udah aus ya guys ya, udah seret gitu kan. Ini pasti lebih seret lagi ngomong mulu kan. Kayaknya harus kita coba nih. Nah, oke, ini ada kopi susu gula aren yang sangat direkomendasikan di Mr. Pex di daerah Sentul, Taman Budaya Sentul. Taman Budaya Sentul. Cuma ada di sini Mr. Pex ya. Jadi buat kalian yang dekat-dekat sini daerah Bogor atau daerah Sentul,
Mau mampirlah ke Mr. Pex. Oke. Di sini ada makanannya sih enak-enak. Ngomongnya nih sambil ngiler nih gue nih. Jadi pertama kalau aus, kalau mau nongkrong, tempatnya gak enak, pemandangan enak. Jadi kalau kalian lihat di belakang kita kan emang tembok rata nih. Cuman di depan kita itu tuh pemandangan yang aduh seger deh, enak gitu, kayak kita aja adem gitu kan. Ini kopi susu gula aren terbuat dari kopi robusta murni, diolah langsung oleh Mr. Pex dengan bahan-bahan dan gula arennya ini pun buatan mereka sendiri ya. Jadi mereka menciptakan gula aren sendiri. Rasa gimana Karangga? Enak. Udah minum dulu. sampai speechless aduh. lupa pesan sponsor. Nah, terus minum kalau itu kan buat yang aus ya. Udah buat yang lapar gimana? Nih, mie ayam rica-rica khas Manado. Ini yang makanan favoritnya ya, karena di daerah sini yang makanan menjual mie cuman Mr. Pex. Dan ini yang bikin gue nih udah kriuk-kriuk perut gue nih lapar nih, ya kan. Cuman gue nggak makannya sekarang karena kalau gue makan kan takut cabai nyempil di gigi gue kan malu ya kan, lagi podcast. Jadi podcast mukbang nanti. Udah nggak bahas Tamiya lagi. Salah konsep gitu kan. Nah oke. Jadi gue rekomendasikan dan direkomendasikan oleh Mr. Pex juga buat kalian ke daerah Sentul, ke Taman Budaya Sentul ya. Pilihlah ini nih, mie ayam rica-rica nih, the best rasanya, the best value-nya ya. Dan mie ayam rica-rica khas Manado cuma ada di sini kayak nih, di Sentul nih ya. Di daerah Bogor gua nggak tahu ya, kalau daerah Sentul cuma ada ini. Minumnya juga ini yang enak-enak. Aduh ya, lihat tuh keringatnya guys, aduh ya kan. Dingin, adem. Terus ini ada snack buat kalian yang mungkin nggak mau makan berat ya, mungkin dalam posisi lagi diet ya. Ini kayak gue juga nih dalam tahap harus diet juga sih, karena udah dapat makanan enak terus ya, jadi gimana gitu. Ini nih risol tuna. Ini kenapa warnanya hitam begini? Justru ini yang bikin enak. Dalamnya ya gua nggak mau pegang ya, jadi gua kasih lihat benar-benar kelihatan. Ini daging tunanya banyak, padat banget, kenyang sih, bisa dibilang ini snack tapi bikin kenyang gitu loh. Jadi ya ini gue makannya ntar, karena gue nggak enak kalau sambil makan podcast ntar muncrat sama ntar di gigi nyangkut. Tapi kan jadi malunya double ya guys. Ini minum dulu. Haus juga. Nah, sama katanya kalau kesini nggak cuma bisa makan nih, bisa ngapain lagi kita? Oh iya, mau rambut seperti saya? Tenang, ada Mr. Pex Cut. Oke, jadi persis di sebelah kita nih, itu studio potong rambut, ya kan? Mau model apa nih gitu? Mau model ke apa? Ke anime-animean bisa kali ya? Bisa. Bisa ya? Sesuai request aja, Pak. Sesuai request aja. Mau model K-pop bisa juga kayaknya. Mau ngerapihin ini juga bisa nih, trimming. Ya. Oh iya, gue karena nggak punya juga gini doang ya. Jadi ini one stop shopping ya buat kalian yang mau bergaya, rambutnya keren, terus mungkin ada yang nungguin, mungkin juga mau santai, mungkin ya kalau zamannya kemarin WFH ya. Nah, terus sekarang masih ada WFH nggak sih? Masih ya? Masih. Ini tempat enak banget tuh guys, pemandangan alam itu, pegunungannya dan apa taman-taman yang indah itu di depan situ ya. Jangan lupa yang warga Sentul sini ya. Yang mungkin yang di luar Sentul ya, Bogor sekitarnya, boleh mampir sini lah, dijamin tidak rugi nonton podcast kali ini di Mr. Pex Cut and Coffee. Dan jangan lupa nih kopi kelotoknya nih. Ini murni ya gitu, maksudnya di sini beneran dari kopi robusta yang dikelola asli, digiling ya? Iya, digiling, dipanasin. Kalau di Jogja tuh pakai api. Kan kopi klotok kan dari namanya kan, itu bunyi klotok gitu. Cuman ini dia bagusnya apa sih? Dia nggak asam, jadi aciditiknya tuh lebih rendah. Jadi kalau kalian punya mah dan sebagainya tuh lebih aman lah, lebih nyaman di perut juga. Itu kopi klotoknya Mr. Pex. Oke. Penasaran kan? Datangnya kemari. Ya Gas, kan? Bilang aja kalau ada podcastnya Nobunaga. Enggak kok. Gua kagak dapat apa-apa. Oke, mantap. Tunggu bentar, lupa minum tuh. Gimana Pak? Enak? Bener. Langsung just. Oke, siap. Oke, jadi apa lagi? Kita lanjut ngomong apa lagi? Tadi kan soal yang di Surabaya sampai tadi Pak selesai. Event Energizer. Ya, selesai itu ya. Udah selesai. Terus jadi ngomongin event Energizer tuh sudah ada event street di situ. Tapi kita bikin yang kelas Bigfoot. Sempat lihat nggak di channel saya tuh ada. Jadi Bigfoot kita balapin. Tracknya panjang, sekitar 10 meter kalau nggak salah. Drag aja berarti ya? Iya, jadi cuma 2. Kita bikin tracknya tuh dari infraboard. Kita potong dan nanti ada obstacle-nya itu kebetulan yang bikin salah satu runner dan ketua region street Mini 4WD Sidoarjo.
Mas Rama namanya, dan dia yang bikin tracknya dari start sampai finish. Itu obstacle-nya seru kok. Dia ada tanjakan, ada lewat kayu-kayu juga, ada yang kerikil-kerikil. Air pasir sih waktu itu. Pasir lewat pasir juga, terus lumayan lah. Itu banyak anak-anak yang ikut waktu itu. Jadi aktivitasnya bisa dilakukan antara orang tua sama anak juga. Itu juga ada mini gamesnya. Nah, mini gamesnya itu itu street ya? Itu yang kelas streetnya. Oh, itu kelas streetnya. Oke. Jadi tracknya itu areanya lumayan besar kan di atrium. Itu ada khusus untuk satu section kecil untuk street, satu section besar itu ada dua track kalau nggak salah, itu untuk STB sama STO-nya. Jadi kita 4 hari event itu setiap hari kita harus datang ke sana dan ngeramein eventnya. Puas banget tuh ya? Puas banget. Itu terakhir event komersil yang kita adakan, saya dengan Ko Rudi waktu itu di Surabaya. 2018 ya? Sebelum pandemi. Itu. Nah, sebelumnya kita tarik mundur lagi ke tahun 2017. Disinilah tahun saat saya pertama diminta oleh pihak Street Mini 4WD Itali untuk mempopulerkan kelas street ini di Indonesia. Itali cuy, pasta. Mamma mia. Tapi di sini saya tidak self proclaiming ya, atau mengklaim diri saya yang pertama. Enggak, justru teman-teman senior saya yang lebih dulu main street itu banyak. Oh, siap. Ada nggak orang sekarang? Ada. Jadi salah satunya ya Mas MD itu wakil komunitas Play On Indonesia tuh juga udah lebih dulu main street. Terus ada juga Mas Adi dari Mempawah dari Kalimantan Barat kalau nggak salah. Itu udah lama main street sebelum saya kenal kelas street bahkan. Terus, ya ada juga Mas Hendy di Jakarta kalau nggak salah itu juga udah lebih dulu main street. Jadi bisa dibilang apa ya? Saya sih sifatnya mensupport mereka aja, dan kebetulan yang dikontak sama pihak Italia adalah saya waktu itu. Tahun 2017 ditunjuk. Pada dasarnya sih gini, kamu mau nggak untuk bantu kita untuk mempopulerkan kelas street ini di Indonesia? Waktu itu sih saya berpikiran, saya udah pernah lihat video-video mereka para bule Italia itu main, udah pernah lihat. Waktu itu kita sebutannya bule ya? Iya, bule apa lagi? para ekspatriat itu. Nggak. Bule itu sebutan orang Indonesia ke orang rambut pirang sama hidung mancung lah ya. Iya. Basically begitu. Oh, berarti Anda bukan bule, Pak ya? Bule itu pengertiannya apa sih? Kalau gue nangkep itu orang kulit putih, hidung mancung, rambut pirang gitu. Caucasian. Bukan orang Asian kan? Itu bule itu. Ya, bule. Oke, anyway ngomong itu jadi kemana-mana. Ditunjuk sama mereka untuk mempopulerkan nih. Terus saya udah pernah lihat videonya sebelumnya. Sempat berpikir juga sih, lucu sih. Maksudnya ini memang mirip sama anime yang dulu saya kecil tonton, Dashion Kuro. Pakai stick, mobil dikendalikan pakai stick, namanya guide stick kan. Terus seru juga, dan sempat pesimis sebetulnya awalnya. Pesimisnya? Bisa nggak orang Indonesia kita ajak main beginian? Karena kan sudah bertahun-tahun kan, dari tahun 90 sampai sekarang tuh tahunya Mini 4WD mainnya di track. Nah, apakah mengubah mindset sama kepakeman itu bisa atau tidak? Itu yang jadi challenge. Gitu. Akhirnya saya tetap menerima, dan saya waktu itu di Surabaya, saya sudah kontak-kontakan dengan MD waktu itu sebagai orang juga yang bisa dibilang juga ditunjuk oleh pihak Italia untuk bantu kita mempopulerkan Street Mini 4WD ini di Indonesia. Nah, jadi setelah itu ketemu sama MD, nggak ketemu secara fisik sih, basically saya ngobrol, saya DM sama dia lewat Messenger, kita ngobrol, gimana, udah dikontak sama si bule Itali belum? Udah, jadi pada dasarnya sih mereka pengen kita translate rules-nya ke Indonesia, terus kita implementasikan rules tersebut di Indonesia. Nah, jadi waktu itu kita dikasih rules sama mereka, itu lumayan panjang rulesnya. Jadi ada simpelnya kan cuma dimensi sama pemasangan roller, pemasangan ban, baterai yang dipakai apa. Tapi secara rules itu sebenarnya panjang, seperti mencakup gameplaynya. Mobil boleh dibalikin pakai tangan atau enggak saat lagi run. Itu ada semua rulesnya. Dan itu saya sama MD berdua translate ke Indonesia, terus kita adjust, kita sesuaikan dengan bagaimana teman-teman Indonesia ini merespon kalau misalkan dikasih rules yang mentah-mentah seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan lagi memang. Singkat cerita, 2017 saya mulai bikin komunitasnya di Facebook. Di grup waktu itu namanya Street Mini 4WD Indonesia. Itu juga baru banget, dan yang masuk juga nggak banyak. Dan bukan anak Tamiya semua yang masuk. Dan artian bukan pemain track. Tapi mereka yang punya kecintaan hobi Mini 4WD. Gitu. Mungkin jadi yang terbayang-bayang sama Dashion Kuro kali ya? Yang kenal Dashion Kuro juga pastinya, atau paling tidak serial Let's and Go. Nah, kita tadi nggak singgung masalah Let's and Go ya. Jadi Let's and Go itu tayang setelah era Yon Kuro selesai. Let's and Go itu tayang di tahun 2000-an awal kalau nggak salah.
Itu zaman saya udah kuliah itu. Aslinya di Jepang sih 97 ya Mas? 97 ya, Iya. kan kita telat beberapa tahun kan. Nah, di tahun 2000-an baru tayang di Indonesia, itu pun di RCTI bukan ya, kalau nggak salah. RCTI dulu deh, kan sejarahnya sempat diceritain di podcastnya Om Jaigong gitu. Iya. Terus baru muncul di Space Tune ya ntar ya? Iya, Habis betul. itu ya. Setelah beberapa waktu baru muncul lagi di Space Tune. Nah, itu saya bikin komunitasnya di Facebook. Ya, nggak banyak yang ikut, baru puluhan orang atau belasan orang, puluhan orang. Terus saya mulai nekat bikin video pertama untuk Street Mini 4WD itu saya sama teman saya anak Surabaya, anak trek. Itu Mas Antoni namanya. Jadi si Antoni ini saya ajak, besok Minggu ke skatepark yuk di Delta Plaza. Ngapain? Kita nyobain street. Oke, dia mau, dia datang duluan pagi, ketemu saya di sana. Masih pakai stick saya waktu itu dari kayu utuh ya. Itu di channel saya juga ada pembahasannya dan videonya juga ada. Itu kita nyoba run di skatepark. Dengan kondisi itu kita nggak tahu mobilnya harus gimana. Harus dipelanin atau enggak tuh, kita nggak sama sekali nggak tahu. Pokoknya kita lepas aja. Pakai Ultra Dash? Enggak sih, kalau masalah pakai Mabuchi sih kita udah tahu. Ultra Dash, kan saking nggak tahu pakai Ultra Dash. Mabuchi tapi masih gear 41 waktu itu. Oh, set, ngebut tuh. Kalau sekarang udah biasa 41. Udah biasa ya? Waktu itu, wah gila banget. Nggak mungkin nih, nggak bisa ngejar nih. Bisa ngejar. 41 itu pun harus saya discharge pakai Tamiya discharger. Terus pakai baterainya ABC lagi. ABC biru. Baterai jam lah pada intinya sih. Jadi nggak emang yang bukan untuk Mini 4WD. Itu pun masih kewalahan ngejarnya. Jadi saya sempat berpikiran, wah ini menantang loh. Physically challenging, secara fisik menantang, dan secara apa ya, secara norma juga menantang, karena apa, kita menggebrak kebiasaan kan. Yang tadinya main di track kita bawa ke street. Nah, ini bakalan nggak mudah, pikir saya begitu. Setelah video itu tayang, rupanya banyak tanggapan positif. Dari para subscriber? Ya, dari penonton banyak tanggapan positif, dan banyak dari mereka yang akhirnya masuk ke komunitas di Facebook. Di Facebook Guru tuh masuk. Ya, itu berarti udah ada sinyal positif. At the end of the day, saya bisa melihat bahwa sebetulnya penghobi Mini 4WD ini tidak harus murni diambil dari komunitas yang sudah ada. Dalam hal ini pemain track. Kita bisa menggait pemain baru dari orang umum yang tahu Mini 4WD, suka Mini 4WD, cinta terhadap Let's and Go, tapi mungkin mereka tidak berani untuk memulai main di track. Atau mereka yang tadinya koleksi tapi pengen coba main Mini 4WD dan mau mulainya di street, itu juga ada. Atau? Ya, itu juga ada, juga termasuk. Yang butuh olahraga. Akhirnya singkat cerita, mulai dari tahun 2017 itu sampai sekarang kita sudah hampir 2.600 member di grup Facebook, dan aktif membernya ada 1.700-an di Facebook, tapi aktif runnernya kalau mungkin dikumpulkan udah 1000-an mungkin satu Indonesia ya. Dan kita sudah ada di 26 region di Indonesia tersebar. Jadi mulai dari Jawa, Sumatera sampai Kalimantan tuh ada, guys. Ya, start small, kalau ditekuni akhirnya bisa berkembang. Meledaknya tahun berapa sih? Itu kan 2017 mulai menciptakannya. Ya, sebetulnya sih respon positif paling tinggi saya bisa katakan sih di tahun 2019. Karena kalau grafik perkembangan pemainnya pasti ada begini ya kan. Atau selebihnya antara stagnan atau naik pelan. Nah, justru itu, kita perkembangan grafik di Facebook ini data ya, itu steady, begini terus. Tidak pernah ada begini, tidak pernah ada begini. Oh gitu? Ya, sampai steady, detik ini? sampai detik 2021? Ya, kita slow but sure. Slow but sure, kita begini terus. Keren. Mungkin saya bisa bilang, wow pertamanya itu orang-orang lihat bahwa kita eksis tuh di tahun 2019. Saat itu saya berencana nekat juga, waktu itu belum terbentuk pengurus ya, jadi masih saya yang sama MD yang banyak berkecimpung di aktivitas event. Dalam hal ini 2019 kami berencana bikin turnamen nasional pertama. Itu dibantu juga oleh teman-teman Jakarta. Waktu itu juga belum ada pengurus lah, hanya saja teman-teman yang aktif ini kita sepakati, ya udah lu pengurus deh gitu loh. Nah, waktu itu sama teman-teman Jakarta, diantaranya ada Fahmi juga yang pernah masuk podcast lu juga kan. Fahmi salah satunya, terus tapi yang pertama aktif bukan Fahmi sebetulnya, tapi Yoki, Yoki, ada si Ben juga, Pravangasta Bentar, terus ada beberapa teman-teman lainnya juga itu aktif sebelumnya. Nah, kita nekat aja nih. Gimana kalau kita bikin turnamen nasional? Ya udah, kenapa enggak? Waktu itu modal nekat, saya hanya bermodalkan email saja sama tahun berapa tuh? 2019. Email sama beberapa video yang waktu itu memang bahkan belum proper ya. Belum rame lah, bisa dibilang belum rame. Itu saya blast ke beberapa potensial sponsor untuk akhirnya bisa bantu kita jadi sponsor. Nah, rupanya di last minute itu saya ketar-ketir juga, kalau kita nggak dapat funding nih, kita nggak bisa bikin event. Rupanya masuklah e-commerce yang salah satu e-commerce besar di Indonesia, yaitu Bukalapak.
Bukalapak kontak, kasih feedback positif, Mas kita mau sponsor. Wah seneng banget. Itu last minute. Jadi bayangin, event turnamen nasional pertama disponsori oleh salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Kita udah seneng, kita bikin turnamennya dan cukup rame. Untuk sebuah event yang pertama kali kita bikin, dalam tanda kutip, dengan sebutan turnamen nasional ya, itu kita dihadiri kurang lebih 55-60 peserta waktu itu. Banyak amat. Lumayan. Itu gede. Pertama loh, banyak event itu. pertama banyak, ya. Banyak banget, sumpah. Dan di event itu tidak hanya kompetisi run, tapi ada juga body contest. Jadi body contest itu mini padudia kita hias, kita custom. Ala street, maksudnya Bebas. Oh. Pokoknya body contest. Itu juga lumayan rame. Itu entry-nya kalau nggak salah ada sekitar 20-an. Ini di Surabaya? Di Jakarta. Di BSD. Event nasional apa? Turnamen nasional itu di BSD. Street di BSD. Oh, keren Surabaya? Enggak di BSD. Itu kebetulan kami waktu itu dikasih tempat sama pihak Cubic BSD. Oh, oke. Karena Cubic bekerja sama dengan Jordan Toys. Om Tandri waktu itu udah kita approach sebelumnya. Jadi teman-teman udah mendekat udah ketemu sama Om Tandri, udah ke JT, ke Jordan Toys ya kalau teman-teman tahu. Si Pandu, terus Mas Pandu, Yoki sama teman-teman tuh udah datang ke Jordan Toys, sudah tanya-tanya. Om Tandri kalau kita mau bikin ini Pandu ngebut benjut? Ya. Waktu itu belum ngebut benjut. Iya, karena Pandu ngebut benjut. Ada lagi Pandu Jakarta nih. Nggak tahu deh. Setahu saya cuma satu. Ngebut benjut waktu itu masih Mas Robert. Jadi Mas Dharma sama Mas Pandu belum terbentuk. Ngebut benjut street belum terbentuk. Itu baru-baru ini. Itu lain cerita lagi deh. Jadi sejarahnya panjang. Terus udah tuh Pak Tandri ternyata ngasih lampu hijau. Oh boleh, kita tanggal sekian akan ada event. Kalau nggak salah waktu itu STB apa STO gitu loh. Di JT-nya. Nah kita dikasih space di depannya JT. Area yang luas itu untuk kita pakai buat street. Yang ada multitask juga kan? Yes, sekarang multitask. Dulu belum ada. Oh, belum ada. Dulu masih tutupan semua kan. Nah, terus disampaikan ke pihak Cubic, mereka setuju ternyata. Mereka kasih tempat asal ada jalan untuk orang lalu lalang lah intinya. Dan nggak nutupin ATM yang ada di sebelah pojok dekat WC kan. Itu. Terus kita bawa sponsor juga ke situ. Jadi kita disponsori juga sama Battery waktu itu, ABC Alkalin. Terus Bukalapak juga sama beberapa produk lainnya itu juga ada. Dan di situ lumayan rame, positif, dan kami berhasil mengundang salah satu runner dari Jepang. Oh iya. Masih Jepang ada runnernya? Ada. Oh ada. Si Mas Kazufumi. Proper nggak sih manggil Mas? Kalau Anda ya Mas, karena Anda Jepang tapi bukan Jepang juga. Biar lebih epic. Kok buset. Karena mata sipit kok. Oke. Jadi waktu itu kita undang si Kazufumi untuk datang ke Indonesia dan beliau datang sendirian. Waktu itu kita hanya provide nggak semuanya kita bayarin ya. Jadi kayak pesawat itu dia bayar sendiri, tapi hotel dan sebagainya akomodasi kita bisa tanggung dengan adanya funding tadi dari sponsor. Ya singkat cerita mereka seneng, kita dapat exposure juga, media juga ada yang meliput waktu itu. Terus lumayan rame, teman-teman juga mulai menggeliat nih, jadi daerah mulai tumbuh. Waktu itu Bekasi dulu, Bekasi secara general ya. Barulah dari situ muncul Karawang, Cikarang dan sebagainya itu mulai. Tunggu, Bekasi Kak Idris. Kak apa Om nih? Kak Idris betul, Kak Idris. Jadi dari situ mulai tumbuh, berkembang ke daerah hingga ke saat ini kita di 2021. Gitu. Sampai luar biasanya lagi, achievement kami terakhir adalah tahun 2019 ini di bulan saya lupa November apa 2019 lalu kali 2020 2021 sorry 2021 di bulan November kalau salah itu ya November ya kalau nggak salah, nanti kita cek lagi. Kami resmi jadi organisasi komunitas bukan komunitas Play On Indonesia Community ini jadi organisasi sendiri di luar ini. Oh, enggak, gue agak kecampur, berarti itu ini ya Mini 4PD kali ya? Kan soalnya momennya berdekatan di... Berdekatan? Iya kan? Ya, berdekatan. November berarti ya? Justru karena kawan-kawan dari IMI, itu kan salah satunya ketua umumnya adalah Pak He kan, senior saya. Karena IMI mau mengumumkan, jadi kami persilakan IMI mengumumkan dulu sebagai organisasi. Walaupun di hari Jumatnya kami sudah tanda tangan dengan notaris, untuk notulannya kami sudah tanda tangan di kantor notaris, saya dengan Mas Tony. Tapi karena IMI senior kami persilakan untuk announce dulu. Barulah hari Seninnya kalau nggak salah, itu baru kami announce kalau kami juga sudah sah sebagai entity atau organisasi. Gitu. Jadi dari hanya beberapa orang sekarang udah jadi organisasi. Ya lumayan perjalanannya. Nggak, gue kagak nyangka seberat itu sih maksudnya. Bukan seberat, perjuangannya tuh enggak semudah yang dibayangkan gitu. Maksudnya jadi
Play On ini, sekarang ngomongin Play On ya? Play On. Tuh, cerita dia berubah nama itu gimana? Dari Nah. itu dulu, kita bingung lagi. Jadi mungkin sedikit edukasi ya buat teman-teman yang nggak tahu. Tamiya itu merek. Oke, satu Tamiya merek. Mini 4WD itu produknya. Street Mini 4WD itu kelasnya atau aktivitasnya. Play On itu organisasi yang di Indonesia. Tahu bedanya kan udah? Nah, tahu. jadi mulai sekarang kita nyebut Play On berarti referring to organisasinya. Let's say dulu waktu memakai nama Street Mini 4WD Indonesia itu karena belum diresmikan sebagai organisasi. Ya. Semenjak diresmikan sebagai organisasi di Indonesia, maka namanya jadi Play On. Sebetulnya Play On sudah ada sebelum organisasi terbentuk bahkan. Di 2018 atau bahkan 2017 akhir itu saya sudah create brand Play On dengan harapan apa sih agar kita bisa suatu saat mandiri dan tidak selamanya terafiliasi dengan pihak Itali gitu. Kan kita ya harus punya brand sendiri kan. Dan karena saya aslinya orang Surabaya. Bukan orang Italia ya? Oh, bukan. Bule Surabaya. No. Bule Surabaya. Nah, jadi karena saya orang Surabaya, saya berpikiran bagaimana agar brand ini memuat atau syarat dengan lokal aspek. Dalam hal ini mencakup culture Indonesia. Nah, tadi alasannya kenapa saya orang Surabaya karena brand Play On ini kalau disambung guys, play.2 on itu jadi playon. Nah, playon itu kata sehari-hari dalam bahasa Jawa. Lu kalau ke Jawa ya, ke Jogja, kemana, ke Solo, ke Semarang, ke Surabaya, ngomong playon itu pada ngerti. Playon itu adalah aktivitas lari-larian. Oh gitu, baru tahu gua. Baru tahu kan? Nah, kalau ada anak kecil lari-lari nih, pelayonan kamu. ojo pelayon aja, jangan lari-larian aja, ntar jatuh misalnya. Oh gitu. Ya. Jadi maksudnya ada apa antara itu Inggris Jawa. Inggris Jawa. Inggris Jawa. Ya kan kalau ada Jepanglish, ini Jawalis. Ya whatever. jadi rumit ya. Enggak, gue baru ngerti itu Play On itu kan bahasa Inggris ya. Play on gitu. Play on gitu. Yes. Terus katanya ada bahasa Jawa ini, Playon. Playon. Ada yang bilang juga begini, bedanya orang Jepang sama orang Jawa cuma beda satu huruf. Apa? Nggak tahu. Japanese. Oh iya benar. Garing ya? Jok bapak-bapak. Jok bapak. Ya udah. Oke, berarti itu bisa dibilang rangkuman dari sejarah Street Mini 4WD ya, organisasi Play On Street Mini 4WD ngomongin. Play On Indonesia Community. Play On Indonesia Community. Yes. Oke. Jadi kita sudah mendengar cerita seorang Rangga Marvel dari awal sampai hari ini ya perjuangannya ya, bener ya? Udah ada rangkumanmu tuh ya. Terus sekalian terbentuknya komunitas pemain Street Mini 4WD dari awal sampai sekarang namanya menjadi Play On Indonesia Community. Dan ya, komunitas itu merupakan mainan, kita ngomongnya tetap bilangnya Street Mini 4WD nggak sih? Gue jadi bingung. Aktivitasnya tetap Street Mini 4WD tetap. Street Mini 4WD tetap bilangnya ya. Oke. Kedepannya rencana apa? Kedepannya, nah ini ada kabar yang harus saya sampaikan lagi sebetulnya. Banyak Jadi, nih, kasih cukup waktu ini kayaknya. nggak habis kalau diceritain semua. Okay. Nah, baru-baru ini di tahun 2021 ini, tepatnya di bulan Maret ya, bahkan sebelum kami jadi organisasi itu, saya mencoba untuk mempropos komunitas, waktu itu masih Street Mini 4WD Indonesia ya, mempropos komunitas kami ke satu program Facebook yang disebut adalah Community Accelerator Program. Jadi program Community Accelerator Program itu ditujukan oleh Facebook untuk mengakselerasi komunitas yang ada di dunia global untuk bisa tumbuh lebih cepat, untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Intinya untuk grow lah, untuk excel ke depan lebih bagus lagi. Nah, itu saya jujur nekat masukin komunitas ini ke programnya Facebook. Karena mereka menilainya secara global dan submission itu global atau alias dunia. Nah, biarin aja kali ini. Dia udah kagak tahan itu. Pengennya run aja nih. Nah, di bulan Maret saya submit selang sebulan lebih kalau nggak salah itu saya dapat kabar kalau rupanya komunitas kami masuk ke seleksi terjaring dari 44.000 dunia komunitas. Nomor? Nah, kami masuk pokoknya dari 44.000 itu kami masuk. Terus dari situ kami ternyata masuk lagi ke semifinal. Oke. Nah, dari semifinal kami masuk ke final dan akhirnya kami masuk ke top 19 ASEAN. Waduh, 19 ASEAN Dari global untuk Asia Pasifik. 19. Oh, iya mantep lah. Jadi di ASEAN itu ada 19 komunitas. Dari Indonesia itu ada 3. Yang pertama Perikertas, mungkin teman-teman ada yang bergabung di komunitasnya.
Nah, Om tahu ya? Rauf. Ya, Rauf. Halo Rauf. Jadi komunitas peri kertasnya Rauf masuk, terus komunitas Play On Indonesia Community masuk, sama satu lagi komunitas peduli skizofrenia. Itu 3 ya dari Indonesia yang masuk ke top 19 ASEAN. Mantap. Yang dipilih oleh Facebook, disaring dari 44.000 global. Dan sekarang sedang jalan aktivitas kami dengan Facebook untuk 1 tahun ini sampai bulan Agustus tahun 2022. Itu apa sih programnya? Nah, programnya macam-macam. Jadi ibaratnya singkat cerita sih, kami ini disekolahin, tanda kutip, sama Facebook. Disekolahin. Nah, disekolahin itu bagaimana? Ya kita macam-macam. Kita diikutkan coaching. Kita punya coach sendiri, kita punya satu aktivitas mingguan. Jadi kan karena pandemi ya, jadi kita tiap minggu tuh Zoom, kayak sekolah aja. Oh, yang diajarkan tuh apa? Cara mengelola komunitas? Ya, banyak hal. Mulai dari teknis tentang Facebook app-nya sendiri, terus saya juga dilibatkan sebagai community leader, saya dikasih privilege untuk bisa terlibat dalam produk testingnya Facebook. Jadi Facebook sebelum merilis produk, saya udah ngerasain duluan. Meta? Ya, sebelum itu. Sebelum itu. Jadi Meta kan sekarang company-nya secara global kan. Facebook app-nya ini kan punya produk sendiri-sendiri nih. Kayak misalkan fitur live streaming-nya atau audio live room-nya. Itu sebelum dirilis publik, kami para community leader dari ASEAN itu udah dilibatkan untuk trial. Gitu. Dan ada produk experience juga. Beta tester ya. Keren. Jadi ya itu suatu achievement lah buat kami. Dan sejak itu kami menjadi lebih semangat lagi untuk mengembangkan komunitas ini. Jadi sekalipun kami entitas yang baru ya, dalam artian kami tidak terlibat dalam satu organisasi yang besar atau gimana, kami punya visi dan misi dan juga mimpi yang besar. Itu yang akan kita kejar. Berarti kedepannya targetnya adalah untuk lebih mengglobalkan komunitas pasti. Play On ini sampai ke ASEAN. Sampai ke ASEAN. Sudah di ASEAN sekarang. Berarti tinggal kita expand lagi. Nah, untuk kemungkinan nanti ada semacam event Street Mini 4WD Asian Cup. Bisa jadi. Kita tunggu aja. Asian Cup tuh kita atlet. Tapi yang gendut kayak gue sih nggak mungkin jadi atlet sih. Jelas aja gue. Bisa lah. Penonton. Bawa bendera ya kan. Jadi itu sikat dari kita. Sebetulnya sih kalau teman-teman Mas Ruby kan juga sering dapat omongan kalau main street ini, gua nggak kuat ngejarnya, capek lah. Nah, itu tuh penting nih. Langsung yang ngomong adalah yang penciptanya. Oke, silakan. Capek lah, nggak kuat lah. Terus mungkin, ya gua nggak suka mobil di Uber. Gua sukanya mobil di track. Pada dasarnya sih, itu kembali. Jadi gini, kalau kita melihat satu hobi, itu jangan lihat what-nya dulu, tapi why-nya dulu. Benar nggak? Why ini kan menentukan motivasi kita. Nah, kalau di Street Mini 4WD itu kita lebih fokus ke why-nya. Why ini yang akan menentukan what-nya ke stakeholder. Kami punya stakeholder kan. Dalam hal ini siapa? Masyarakat luas, anak kecil. Kita kan punya program Play On Goes to School kan. So why we do that? Karena kita ingin what-nya adalah anak ini lebih aktif bermain di luar. Mereka nggak terikat sama gadget, mereka nggak rebahan aja tiap hari, nggak mager. Seperti kita kecil dulu lah, layaknya anak-anak kecil bermain lagi di luar bersama teman-temannya. Green spot, benteng, karet. ngejar Tamiya, main yoyo dan sebagainya. Do whatever selama positif dan tidak di rumah aja mainan gadget. Jadi itu why-nya kita. Kita punya motivasi yang kuat untuk memberikan social impact yang real ke masyarakat. Jadi buat anak-anak ada social impact-nya juga. Buat orang dewasa pun mungkin lebih kayak social impact pas olahraga lah ya. Nah, itu dia, betul. Jadi makin tua kan ya tubuh butuh metabolisme tubuh kita makin tua kan makin menurun kan, makanya perlu namanya olahraga. Buktinya waktu masih remaja kita makan banyak, mas tubuhnya ke atas kan? Ke atas, benar. Kalau sekarang ke samping. Terus penyakitan deh, kolesterol dan tinggi. Seperti yang kalian lihat ini, di frame ini penuh sama badan kita aja. Udah gitu nih guys. Udah ke samping nih. Tuh, ya kan? Makanannya udah, tau lah kalian. Nah, jadi perlu ini nih. Ya, buat orang dewasa ya tadi ada yang bilang, saya nggak kuat ngejar, saya sukanya main di track. Ya itu berarti mereka tidak punya cukup why untuk melakukan ini. Kalau kayak kita kan, why kenapa Anda melakukan ini ya? Karena pengen olahraga. Kalau nggak ada Mini 4WD mungkin nggak mau lari ya kan? Sama seperti saya juga, karena udah usia juga, metabolisme menurun sebagainya. Ini memotivasi kita untuk mau berlari, tapi tetap tidak meninggalkan kecintaan kita terhadap mainan dalam hal ini specifically adalah Mini 4WD kan. Nah, jadi itu yang memotivasi kita untuk terus bergerak. Mungkin Karangga punya sedikit omongan yang bisa membangkitkan mereka yang kayak satu, males main ini karena capek gitu kan, olahraga berlebihan. Satu. Kedua, itu masalah
mereka takut nggak bisa ngejarnya karena merasa tuh di video-video Street Mini 4WD yang beredar ini larinya berkencang-kencang semua. Ya asal kalian tahu ya, ini dulu gue paling lelet loh larinya loh, sumpah. Mungkin ya diketawain sih ada, cuman gue nangkepnya mereka ngetawain gue bukan karena mau menghina, lebih kayak ke lucu aja dan mereka nyemangetin. Ketawa sih ketawa, tapi ayo Nobu ayo gitu kan. Ya maksudnya kalau gue kan ya udah karena kan gue mau nyari keringat. Benar. Nah mungkin ada omongan dari Karangga yang bisa menyemangati mereka di luar sana biar pede, jangan malu, terus juga ya jangan takut diledekin lah mungkin. Ya, sebetulnya itu tadi. Jadi why-nya apa dulu? Jadi temukan why kalian. Kalau kalian ngelakuin ini kenapa? Karena mungkin pengen olahraga. Oke, udah dapet why-nya, motivasinya ada pengen olahraga, tapi how to-nya belum dapet. Karena kekencengan nggak bisa ngejar. Nah, kalian bisa gabung ke komunitas di Facebook, di grup Facebook ya. Cari aja Street 4WD, itu nanti kalian bisa bergabung. Di situ nanti kalian akan menemukan banyak sekali how to-nya. Jadi belajar biar gimana mobil nggak terlalu kenceng, atau nyetingnya yang bener gimana, itu ada semua di sana guys. Jadi temukan why-nya dulu. Jadi kalau memang kalian nggak bisa menemukan motivasinya, ya jangan dipaksa. Ya kan? Simpel kan? Kalau nggak suka, ya ngapain dilakuin? Ada satu orang yang beberapa orang yang bilang lah, gue udah kurus, ngapain perlu olahraga? Itu tuh. Ya nggak apa-apa. Iya kan? Tapi gue mau bilangin, kurus belum tentu bebas dari namanya kolesterol. Ya serius. Jadi benar. orang gendut kemungkinan besar kena kolesterol, yes. Tapi kalau orang kurus belum tentu nggak kena kolesterol. Jadi salah satu menghilangkan kolesterol adalah dengan berolahraga, walaupun kalian kurus. Ya. Jadi jangan tambah kurus gitu ya. Ya, di samping itu juga aspek rekreatifnya, Mas Nobu. Jadi kan di samping kita tadi impact ke diri kita adalah olahraga, kardiovaskular terlatih. Ya, aspek rekreatifnya adalah apa sih? Kita kumpul sama teman-teman, kita brotherhood ini bertambah. Jadi kita punya second family lah, bisa dibilang gitu, keluarga besar, komunitas. Kita dapat hal lain dari keseruan bermain Mini 4WD, apa sih, nyeting. Jadi buat anak-anak juga ada aspek motorik skillnya kita latih, ya kan, refleksnya kita latih, fisiknya kita latih. Itu semuanya berdampak positif buat mereka tentunya. Ya tentunya anak zaman sekarang yang lebih dipentingkan itu sih jiwa sosialnya sih ya. Oh iya, betul. Itu masalah yang terjadi untuk anak-anak usia SD lah gitu ya. Karena mereka zaman sekarang gadget, komunikasi mereka tuh hanya dari bermain game dan melihat sosmed gitu ya, sehingga mereka tidak tahu cara untuk berkomunikasi dengan manusia langsung. Yes, betul. Dengan ya kan gue mau lebih jelasin. Dengan main ini salah satu menciptakan anak kita biar punya temen dan bisa untuk bersosialisasi ngomong ya, berkomunikasi dengan manusia langsung gitu. Ya betul. Jadi kita juga di setiap event kebetulan kami yang dewasa biasanya bawa keluarga. Dan alhamdulillah sih dampak positifnya anak-anak kami itu semua suka sama Street Mini 4WD. Nah, itu bagusnya. Jadi menularkan satu hal kebaikan ke orang lain dan itu akan terus berkembang. Gitu. Oke, itulah dia pesan berharga dan kata-kata mutiara dari seorang. Waduh, kata-kata mutiara. Oke, untuk penutupan karena durasi ya kan, jadi ya gimana ya, durasi males banget nih ngomongnya ya kan? Apa, mungkin terakhir pertanyaan ini kali yang sering ditanyain, berapa sih build kit ini? Oh iya, boleh. Ya, jadi pertanyaan yang sering apa sih dipertanyakan mungkin ya dari teman-teman itu untuk memulai, mahal nggak sih? Sebenarnya nggak, justru mungkin bisa dibilang kelas paling murah tuh adalah kelas Street Mini 4WD. Kenapa ya? Kita boleh pakai kit Mini 4WD merek apapun, termasuk Tamiya dan juga merek made in China juga boleh. Dan untuk jadi seperti tadi yang saya sebutkan, sebetulnya yang penting adalah motivasinya dan kalian mau memulai kit apapun yang digunakan. Seperti ini, dua kit yang berbeda. Ini kelas SSB, jadi keluar dari kotakan langsung dirakit, ganti ban busa, langsung run. Kalau kit Vanguard ini berapa di pasaran? SSB adalah Street Standard Box. Versi STB-nya Street. Kalau awal-awal kagak ngerti tuh. Iya, betul. Kalau SSB tuh, kalau Vanguard berapa ya kitnya? Ini ori. Ori berapa kira-kira? 160? Super One ini? Super One udah mahal kali. Udah mahal ya? Iya. Ya harga normal deh. 100. Ya nggak harus Super One deh guys ya. Ya nggak harus Super One. Tapi kita ngomong di range untuk kit ori Tamiya itu paling tidak ada yang masih di harga 160-an kan? Iya, ada. Ada. Nah, kalau misalkan masih terlalu berat, kalian bisa pakai merek yang replika atau yang KW seperti ini. Ini merek AA. AA itu berapa sih? 60-70 ribu kali? 60 ribu kali ya? Tergantung model kali ya? Masih di bawah 100. Iya. Jadi tinggal beli kit AA, pakai baterai yang pelan, pakai mesin diganti yang Mabuchi ya. Terus ini udah saya pasangin perintilan sih, tapi basically ini masih murah sih. Jatuhnya masih lebih murah dari yang ori ini.
Dengan ini saja kalian bisa udah mulai run dengan kit kalian. Jadi Sama sebetulnya sticknya lah paling. ya Jadi, sticknya paling range-nya antara 70 sampai 100 ribu. ya, kalau mungkin lebih enaknya kalian siapkan duit kurang lebih di bawah 200. Yes. Kalian sudah bisa main Ya, Street Mini betul, 4WD. betul sekali. Benar nggak sih? Ya, betul Iya sekali, kan? betul sekali. Itu terlepas dari masalah ori-ngori, itu pilihan kalian ya. Pokoknya kalau mau low budget sekali, ya biasanya 180 ribu lah tuh udah stick Udah sama stick, sama mobilnya. kit, ya, betul. Mobilnya pun juga ada SSB yang siap untuk di street kan ya. Gitu. Yang penting kan adalah manfaat dari aktivitasnya, bukan wattnya kan. Kalau wattnya sih ya kita bisa atur lah. Ya selebihnya kalau mau apa dimodif-modif ya itu urusan Anda. Betul, betul, betul. Tapi untuk bisa memainkan ini dan bisa untuk bersenang-senang bersama komunitas ini ya budgetnya sangat rendah sekali menurut saya ya gitu loh, untuk sebuah kesehatan yang begitu mahal. Ya. Jadi kenapa gue bisa bilang ini sangat murah buat gue, karena kesehatan itu mahal banget. Coba kalian ke dokter, beli obat dokter, habis berapa? Bisa jadi berapa kit ya? Iya, jadi ini olahraga yang sangat murah buat gue, karena ya dibanding kesehatan yang gue bayar selama ini tuh berkali-kali berpuluh lipat gitu loh. Benar. Terus mungkin timbul pertanyaan lagi nih, loh kok kumpul-kumpul kan lagi pandemi? Jadi ya sebetulnya kita fleksibel karena kondisi PPKM juga baru selesai ataupun baru mulai, itu tetap tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas run. Jadi di komunitas kami, Mas Robu, ada challenge yang kita lakukan secara virtual. Virtual itu bukan berarti nggak run ya, maksudnya virtual itu dilakukan sendiri-sendiri, tapi di sistem reportingnya tetap harus di komunitas, di grup, dan online. Jadi kita lagi berjalan ini, komunitas yang dibesut sama salah satu pengurus kami, Mas Dharma, itu adalah Run Monthly Challenge atau lari bulanan, dan itu jadi challenge. Jadi kita menggunakan kit apapun yang kita punyai, satu minggu itu kita dikasih jatah maksimal 3 kali run, dan pencapaian jarak terjauh itu akan menjadi yang terbaik. Jadi tetap motivasi kan? Udah dapat hadiah atau dapat nama di komunitas? Peringkatnya tetap nanti kita utarakan setiap minggu, tapi dapat hadiah juga. Jadi ada hadiah kit dan part, lalu ada medali juga. Waduh, enak ya. Baru tahu gak? Ya, lumayan. Bikin Ikut dong. Ikut dong. Enggak, gue batuk kalau ada hadiah boleh nih. Tapi gini Karangga ya, tadi kan kalau ada yang bilang kan lagi pandemi ngumpul-ngumpul, tapi kan ya poinnya kan adalah bisa dimainkan ya tanpa ngumpul-ngumpul pun bisa. Tanpa ngumpul-ngumpul pun bisa, betul. Cuman alangkah lebih baiknya, lebih enaknya ya, ngumpul-ngumpul pun boleh tapi dengan prokes. Yes, itu pasti. Karena kalau selama ini kalian lihat video gua terutama dan videonya Karangga di Team Flash, itu yang ngumpul-ngumpul pun di saat run sih emang kita boleh lepas masker, karena kan emang tidak dianjurkan ya kita lari olahraga pakai masker kan, karena malah ntar paru-parunya yang bekerja ekstra berat. Iya, betul. Jadi saat run boleh lepas masker karena kan jaraknya jauh-jauhan. Iya. Kalau udah ngumpul-ngumpul ya pakai lagi gitu. Yes, betul. Kita pun panitia pun mengingatkan untuk selalu memakai masker dan prokes yang ketat. Dia selalu diingatkan dulu ya kan. Jadi dan yang terpenting adalah diusahakan semua peserta sudah divaksinasi. Oh ya betul. Udah belum divaksinasi? Udahlah ya. Oke. Udah Karangga, terakhir nih, kalau misalnya nih kan ada yang belum jelas dan masih banyak yang mau ditanyakan ke Karangga sebagai pendiri Pelayanan Indonesia. Kemana sih hubunginnya? Langsung ke Facebook grup aja kali ya. Sekalian kita bisa ngobrol dan sharing-sharing di komunitas. Atau kalau kalian mau juga boleh di sosmed saya sendiri, di Team Flash, mulai dari Instagram, YouTube, atau Facebook page juga bisa. DM aja nggak apa-apa, nanti sesempatnya akan saya balas. YouTube-nya gede dong? Ya. YouTube boleh kan? Boleh Ngobrol kan? Boleh. Komen aja di video mana aja biar. Sama tuh semua namanya Team Flash. Yes, Team Flash. Tim nyambung Flash. Udah pada tahu lah. Ini buat yang belum tahu. Oh, yang boleh ditulisin aja di bawah. Kan Indonesia kan udah 160 juta jiwa, ini baru 2000. Ditulisin aja Pak di sini. Oh iya. Ya, di sini ya. Team Flash. Di sini. Dari Facebook, IG, TikTok. TikTok ada cuman buat sekedar ini aja, awareness aja sih. Enggak joget-joget, maaf. Facebook, IG, Twitter ada. Oh, Twitter ada. Twitter ada juga. Oh, udah main Twitter. Ya. Sama itu ya, YouTube. Team Flash semua namanya ya. Yes, Team Flash. Oke, mudah kan menemukannya. Oke, berarti itu kalau mau yang teman-teman yang mau tanya lebih lanjut lagi, mungkin butuh masukan apalah ya. Aduh, gue males nih main, tapi gimana ya caranya biar bisa main lagi biar semangat gitu. Ataupun yang soal budget, soal apapun, langsung tanya ke Pakar Race Indonesia nih, oke? Terakhirnya nih, tadi kan udah ada rencana ke depannya itu dulu. Banyak sih plannya, tapi nanti nggak bisa kita spill semua di sini. Oh, yang maksudnya yang harus gabung komunitas biar tahu update-nya. Oke? Tapi ya udah, kalau gitu terima kasih. Siap.
Kak Rangga Terima kasih banyak udah mengundang. waktunya hari ini. Ya Siap. mungkin kedepannya kalau memungkinkan atau mungkin saya lagi di Surabaya. Oh boleh, Kak silakan. Rangga ntar ke Yuk. Institusi lagi. Mungkin kita bikin konten bareng. Boleh. Kolab biasa kolab. Boleh. Terus sama terima kasih juga buat Mr. Pex sudah menyediakan tempat kita untuk podcastan di daerah Sentun, ya kan, dan tempatnya enak banget. Makanannya juga Mantap lah. abis ini gue mau konten mukbang kali ya. Lanjut Oke. aja Pak abis ini. Lanjut abis ini. Yaudah, oke. Terima kasih guys. Kita mungkin abis ini mau nyetir dulu ya. Abis ujian tapi nggak tahu kita cek lokasi dulu kali. Gue punya trauma kepleset tuh. Ya. Oke, thank you guys. See you again. See you guys. Bye.